Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat YIP yang budiman, alhamdulillah pada hari ini di bulan suci Ramadan kita bisa berjumpa kembali, di mana bulan suci Ramadan ini adalah merupakan bagian daripada diijabahnya secara kontan atau secara tunai doa kita tahun yang lalu. Di akhir-akhir Ramadan sering kita berkata atau berdoa, mudah-mudahan kita bisa ditemukan lagi di Ramadan yang akan datang. Dan bagi kita sekarang itu adalah orang-orang yang diijabah, orang-orang yang dikabulkan doanya secara tunai. Banyak di antara kawan-kawan kita, rekan kita yang pada Ramadan yang lalu kita masih berjumpa, masih bisa bertemu, tetapi pada Ramadan yang sekarang itu sudah kita tidak bertemu lagi, tidak berjumpa lagi karena dia sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita juga seperti Ustadz Dedeng, kemudian Ustadz Anin Iskandar, pada periode tahun yang lalu mereka masih ada, masih memberikan ceramah-ceramah, namun pada saat di bulan Ramadan tahun ini kita sudah tidak berjumpa lagi. Pada kesempatan ini yang diberikan kepada saya itu adalah temanya itu pengelolaan keuangan di bulan Ramadan. Perlu kita ketahui bahwa bulan Ramadan itu bagi kita itu adalah bagian untuk menempa dan mendidik diri atau melatih diri sehingga ujungnya itu adalah kita mendapatkan sebuah target yaitu adalah ketakwaan. Tetapi pada dasarnya ketika kehidupan ini dimulai dengan hal yang tidak baik, maka akan menghasilkan poin yang tidak baik juga. Di awal-awal pelaksanaan ibadah Ramadan, seharusnya kita sudah disiapkan dengan persiapan-persiapan untuk menghadapi sebuah ibadah, sebuah acara, sebuah ritual keagamaan yang sangat-sangat dahsyat. Karena di bulan suci Ramadan itu perlu kita ketahui bahwa amalan-amalan kita itu dilipat gandakan. Nah, banyak di kalangan kita itu sekarang ini, mudah-mudahan ini adalah bukan sebuah siksaan, ini adalah merupakan sebuah ujian atau merupakan sebuah cobaan bagi kita. Sebelum menghadapi Ramadan, kita dihadapkan dengan bahwa ibu-ibu itu dihadapkan dengan harga yang mahal, harga beras ya sampai ada yang 17 sampai 18 ribu gitu kan. Ya tentu itu kan nilai nominal uang. Sebagai halnya sekarang di kesempatan kali ini adalah tentang pengelolaan keuangan di bulan suci Ramadan. Nah, ini bahwa memanage keuangan di bulan suci Ramadan itu harus benar-benar, bahkan bukan hanya di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan pun kita harus mempersiapkan atau memanage atau mengelola keuangan tersebut. Di bulan yang penuh berkah, mudah-mudahan kita mendapatkan magfirah gitu kan. Dengan persiapan bulan suci Ramadan ini, maka pengelolaan keuangan itu harus benar-benar. Harusnya kita mendapatkan berkah, tetapi karena pengelolaan keuangan tidak amanah, pengelolaan keuangan tidak baik, maka di bulan yang penuh berkah itu adalah banyaknya musibah, banyaknya malapetaka, banyaknya ketidakhikmatan di dalam menjalankan ibadah saum tersebut. Kalau kata orang Sunda mah murukusunu gitu kan, uang tidak ada, kemudian keinginan yang lain terus berlanjut. Di bulan suci Ramadan ini seharusnya gitu kan, kita itu adalah lebih takwa. Nah, masalahnya apa? Ketika terjadi kesalahan pengelolaan keuangan, maka terjadinya ketidakhusyuan beribadah. Biasanya di bulan Ramadan itu adalah segala diayakeun. Makanan pun yang di hari-hari biasa, di bulan-bulan biasa itu tidak ada masalah, tidak ada pun, tetapi bulan Ramadan itu mendadak harus ada. Bagi orang-orang yang berkecukupan atau memiliki saving lebih, tabungan, maka tidak ada masalah. Tetapi bagi orang-orang yang memiliki keuangan yang sangat simpel, sangat terbatas, ketika mendapatkan banyak kegiatan-kegiatan, banyak acara-acara, loba nu kudu diayakeun, maka menjadi sebuah malapetaka. Harusnya di bulan Ramadan itu adalah berkhidmat, meningkatkan ketakwaan, ini malah berantem dengan suaminya, ngabaudan suaminya pun ada keinginan tidak diberikan oleh istrinya, maka itu akan mengurangi keberkahan di bulan suci Ramadan tersebut. Padahal di dalam bulan suci Ramadan itu ketika kalau kita bagi, maka dibagi ke dalam 3 fase.
10 hari terakhir itu adalah fasenya rahmat, gitu kan? 10 hari kedua itu adalah fasenya magfirah atau ampunan. Dan fase yang ketiga adalah fasenya sebagai pembebasan dari api neraka. Nah, seperti yang sebagaimana diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, adalah bulan Ramadan awalnya rahmat, pertengahannya magfirah, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Nah, tetapi di sini tentu dengan keuangan yang terbatas itu kita harus pandai mengelola, harus pandai memanage, harus pandai memanfaatkan. Istilah orang Sunda itu mengatakan bahwa saeutik mahi loba nyesa. Saeutik mahi loba nyesa itu artinya adalah mensyukuri nikmat yang kita miliki, mensyukuri apa yang kita miliki digunakan untuk hal-hal yang positif. Saya pernah membaca sebuah kalimat atau perkataan dari Dr. Muhammad Nasir, seorang Perdana Menteri yang juga merupakan bagian daripada Guru Persatuan Islam. Ketika dia menyampaikan ke anaknya, ada keinginan, dia berkata, syukuri yang ada, jangan cari yang tiada. Itu adalah tentu maknanya sangat tinggi sekali. Jangan mengada-adakan hal-hal yang tidak ada, sehingga yang akan pusing itu adalah diri kita sendiri. Ketika di bulan suci Ramadan ini menjelang buka, maka apapun yang kita lihat itu adalah sangat nikmat sekali, sangat lezat sekali, sangat diinginkan sekali. Tetapi ketika sudah datangnya bulan suci, sudah datangnya waktu buka, maka apa yang diinginkan itu adalah mendadak sirna ketika kita minum segelas air berbuka. Hilang semuanya apa yang dikumpulkan dari pagi, siang, sore, sudah dibayang-bayang ini akan dimakan dengan enak, akan dimakan dengan lezat, tetapi pas pada waktunya adalah yang menikmati itu adalah bukan kita. Karena barang-barang tersebut itu sudah kekenyangan, barang-barang yang tadi kita inginkan itu adalah sudah tidak diharapkan lagi. Akhirnya jadi para magot, begitu kan? Jadi yang bermanfaat itu magot, gitu, ulam-ulam tersebut, belatung-belatung tersebut. Karena tidak manfaat tersebut. Dan tentu Rasulullah sebagai suri tauladan kita tidak senang, tidak suka dengan orang-orang yang berlebihan tersebut. Termasuk dalam makanan, walaupun dalam ibadah pun itu kalau berlebih-lebihan kan tidak baik juga, gitu kan? Nah, maka ada trik, ada kiat untuk pengelolaan keuangan di bulan Ramadan itu. Yang pertama itu adalah minimal saya memiliki ada 4 poin. Yang pertama, dahulukan pengeluaran untuk beribadah, untuk zakat, untuk bersedekah. Ini dahulukan dulu, gitu kan? Dahulukan dulu ini untuk menopang ibadah kita. Mumpung dalam kesempatan ini, dalam bulan magfirah ini, dalam bulan yang penuh berkah ini, amalan-amalan dilipat gandakan. Maka siapkan dana untuk zakat, dana untuk sedekah. Itu adalah hal-hal yang wajib kita siapkan. Yang kedua, di bulan suci Ramadan itu bagian daripada memanage keuangan adalah buat pos khusus untuk setiap pengeluaran yang akan kita gunakan. Ini pos untuk membeli makanan manis-manisan. Ini pos untuk makanan gorengan. Karena kan kalau misalkan sudah diperintahkan atau dicontohkan makan kurma itu kan, kalau orang Sunda itu kalau tidak makan dengan kerupuk mie atau tidak makan dengan bala-bala itu kan serasa tidak makan, tidak berbuka gitu kan. Jadi itu adalah sok siapkan anggaran untuk makanan-makanan tersebut. Mau kurma, mau bala-bala, mau gehu, tetapi tetap satu patokannya, jangan berlebihan. Kalau di dalam keluarga itu adalah hanya ada 7 orang atau ada 3 orang ya, jangan nyampe sapiring mentung gitu kan. Cukup dihitung aja berapa orang yang suka makanan tersebut, atau kalaupun mau berbagi dengan teman-teman, itu boleh, gitu kan? Disiapkan anggarannya. Jadi pada saat datangnya bulan suci Ramadan, kita tidak menggunakan anggaran-anggaran yang lain atau bahkan tidak menggunakan alokasi-alokasi dana yang lain. Yang ketiga, nah tahan ini hawa nafsu. Ningali ieu hayang, ningali itu hayang, ningali Melinda geus beli baju. Kita menginginkan itu, kemudian menginginkan ini. Wah, Melinda udah beli baju ke pasar baru katanya itu kan. Nah, makanya teman-teman kita, tetangga kita udah pergi ke pasar baru atau sudah pergi ke mall segala macam, kita belum. Sementara THR masih 3 minggu lagi. Kan repot kita kalau seperti itu. Orang lain sudah pergi ke toko emas, sudah ganti HP segala macam. Sementara ketika melihat orang lain, hawa nafsu langsung muncul. Wah, mereka sudah membeli HP yang terbaru, maka saya harus membeli HP yang lebih terbaru sekali.
Nah, itu makanya di bulan suci Ramadan itu adalah menahan hawa nafsu. Termasuk hawa nafsu untuk keinginan-keinginan tertentu tersebut yang sifatnya mubah, gitu kan. Walaupun uang tersebut ada, saving itu ada, tetapi ya karena kita itu adalah bagian daripada menjaga hawa nafsu, diusahakanlah bulan Ramadan ini kalau HP masih bagus mah atau baju masih bagus, rek naon lah gitu kan, cepat-cepat buru-buru beli lagi atau cepat-cepat beli lagi. Nah, kemudian yang terakhir ini di bulan suci Ramadan ini, bahkan sampai di akhirnya itu bagi anak-anak yang seusianya kalian ini gitu kan, mahasiswa ke bawah, biasanya kan suka banyak om, tante, uwa, paman ataupun calon pasangan memberikan bingkisan, memberikan uang. Nah, tolong ini harus dipersiapkan, harus dibiasakan untuk saving atau menabung. Menabung itu adalah untuk jangka waktu yang akan datang, menyimpan dana, menyimpan uang untuk jangka yang akan datang. Oke lah, nabungnya Pak, saya nggak mau di bank. Oke, kalau mau menabung yang aman itu, yang mengimbangi zaman itu adalah berikan di emas, berikan di perhiasan yang nilainya itu adalah stabil. Nah, tapi tentu keempat ini akan bisa dilakukan kalau berkaitan atau berbarengan kita itu adalah menguasai atau menyadari bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan untuk titik balik perubahan kehidupan. Di bulan yang akan datang, ketika kita sudah memiliki kebiasaan menabung, kebiasaan menahan hawa nafsu, kebiasaan memberikan alokasi anggaran, kebiasaan untuk yang lain-lainnya, maka akan terbawa di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini, yang sudah kita jalankan, sudah beberapa hari kita melaksanakan saum bulan Ramadan, kita melaksanakan Qiyamul Ramadan atau Tarawih, bisa berjalan, bisa terbawa ke masa yang akan datang. Kemudian tentu dengan dana yang terbatas, dengan anggaran yang terbatas, ataupun anggaran yang berlimpah, kita bisa melaksanakan, bisa memanage keuangan secara tepat sasaran. Tetapi bukan artinya kita itu adalah, kalau istilah orang Garut mah ngeremaneh gitu kan ya. Ada keinginan ditahan, kata Pak Dudi juga harus nabung segala tabungkeun kabeh, sehingga dia itu orang lain jajan, orang lain beli yang hal-hal yang lainnya dia mah ngirit segala macam. Tidak seperti itu juga. Tapi di dalam hal ini saya tegaskan bahwa harus tepat sasaran, tepat berbelanja, tepat berbeli gitu kan ya. Dan mun bisa mah ya teman-teman, ketika bulan suci Ramadan tong dibiasakan membeli pakaian. Dia mau membeli pakaian teh disedekeukeun di bulan Ramadan. Atuh ketika tidak punya uang teh lieur gitu kan karena sirahna. Nah, membeli pakaian itu, membeli barang-barang itu adalah kapan waktunya? Ketika kita memiliki cukup anggaran. Itu baru gunakan. Beli baju ulah di bulan Ramadan, ulah menjelang Lebaran, tetapi sebelumnya bulan apa gitu kan, bulan Sya'ban segala macam. Bagi yang punya uang. Kalau yang tidak punya uang, ya tong ngaya-ngayakeun, jangan memaksakan diri sehingga nantinya akan berlebih dan akan mengakibatkan ruginya diri kita sendiri. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini, di akhir ini, di kultum yang singkat ini, memberikan pencerahan bagi kita semua, mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan barusan, bagi sahabat IAIP yang budiman, yang mendengarkan, dan tentu ini adalah bagi kita Ramadan yang terbaik. Nah, nanti dibandingkan dengan bulan Ramadan yang lalu, mudah-mudahan Ramadan ini adalah bagi kita adalah Ramadan yang terbaik. Karena kenapa? Siapa tahu ini adalah Ramadan terakhir bagi kita semua. Terima kasih. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan ketakwaan, mendapatkan berkah di bulan Ramadan, mendapatkan magfirah, mendapatkan ampunan dari siksa neraka, dan kita bisa berjumpa lagi di Ramadan yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu yahudu biadina ila ma fihi khairul islam wal muslimin. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.